contoh seorang suami istri yang baru menikah. Kan kalau misalkan malamnya langsung tempur, malam pertama tempur, wah begitu subuh-subuh pada mandi, ketahuan sama mertua, malu nggak? Malu, kan gitu, ya nggak? Kan malu, biasanya malu-malu. Akhirnya apa? Caranya gimana? Misalkan malamnya itu dia suami istri bercampur, jam 11 selesai. Nah suaminya ini, dia karena dia takut malu nanti subuh rambutnya basah, akhirnya apa? Jam 11 itulah dia mandi, tapi kepalanya saja. Awaitul ghusl fil hadasil akbar bi fardillah taala. Kepalanya saja. Kan jam 11, oh wajar lah jam 11 basahin kepala, ya biasa, nggak kenapa-napa. Nggak ada indikasi, oh habis nyampur nih, nggak gitu kan mikirnya. Nah akhirnya nantinya begitu jam subuh, sebelum subuh dia ke kamar mandi lagi. Tujuannya mandi besar, tapi yang dibasuh itu cuman area leher ke bawah. Awaitul ghusl fil hadasil akbar bi fardillah taala, dari leher ke bawah semuanya kena air, dibasuh anggota tubuhnya gitu. Nah begitu keluar dari kamar mandi, mertuanya ngelihat, ah rambutnya nggak basah nih, oh berarti nggak campur nih, padahal campur semalam begitu. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الآمرون فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به السلف الصالح نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, segenap yang kami hormati, yang kami muliakan, para santriwan santriwati di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini setelah kurang lebih daripada sebulan kita libur karena kemarin Ustaz sibuk dalam menjalankan rangkaian yang ada di bulan
Rabiul Awal, yakni bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan serta keistiqomahan untuk bisa terus belajar dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada pimpinan alam, ialah sayyiduna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi thayyib. Pada malam hari ini kita akan kembali mengaji fikih daripada kitab Matan Takrib. Sesuai jadwal malam Kamis itu fikih. Jadi nanti kita ngaji lagi nanti insyaallah malam Rabu, kalau enggak malam Selasa ya. Kita ubah lagi. Soalnya malam-malam Jumat Ustaz nggak bisa. Malam Sabtu kayaknya susah. Malam Kamis bentrok, Sabtu bentrok, Kamis bentrok. Yang bisa insyaallah malam Rabu kalau enggak sama Kamis ya. Jadi 2 malam berturut-turut insya Allah. Kalau malam Rabu kita belajarnya apa? Belajarnya itu masih kitab At-Tibyan tentang adab. Ya. Nanti begitu malam Rabu besok insya Allah kalian bawa kitab At-Tibyan ya. Nah, malam Kamis seperti biasa yaitu kitab Matan Takrib. Ini kitab Matan Takrib. Baik, kita sampai pada halaman ke-10. Halaman 10 yaitu tentang fardunya mandi besar. Tentang rukun mandi besar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa faraidul ghusli salasu asya. Itu tolong dibaca Raisya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala. Yang halaman 10 fardunya mandi besar. Faslun wa faraidul ghusli. Yang bawah. Wa faraidul ghusli wal basyarati. Oke. Faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'i an-niyyah wa izalatu najasah in kanat ala badanihi wa isalul ma'i ila jami'i asy-sya'ri wal basyarati. Fasal tentang fardunya mandi besar. Kalau di dalam kitab fikih yang lain syarat rukun mandi besar itu cuma 2. Yaitu yang pertama niat, yang kedua mengumumkan seluruh air kepada seluruh anggota tubuh. Artinya apa? Mengalirkan air kepada seluruh anggota tubuh. Itu yang kedua. Tapi di dalam Matan Takrib ini ditambahin jadi 3. Tapi intinya sama. Nah, perbedaannya apa? Yaitu menghilangkan najis ketika anggota tubuhnya terkena najis. Nah, jadi yang pertama adalah niat. Ya, niat mandi besar udah hafal? Sudah hafal? Kamu udah ini belum? Udah balik belum? Guys. Ulfi? Udah. Nah, maka tatkala sudah balik itu harus mandi besar. Ya, misalkan mimpi basah atau yang perempuan setelah haid mandi besar. Niatnya gimana? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kalau asghari itu untuk wudu, kalau akbari itu untuk mandi. Nah, itu niat yang umum untuk seluruh jenis mandi wajib. Karena ada yang niat khusus untuk mandi janabah, mandi junub. Ada niat mandi wajib khusus untuk apa? Setelah haid. Ya, bersih daripada haid. Nah, kalau bersih daripada junub, misalkan mau khusus niatnya, nawaitul ghusla li raf'il janabati. Li raf'il janabah artinya untuk mengangkat hadas junub.
fardhu lillahi ta'ala. Ada niat khusus, ada niat umum, ada niat khusus. Boleh nggak dipakai dua-duanya? Boleh. Kalau dipakai salah satunya boleh nggak? Boleh salah satunya dipakai. Seperti nawaitul ghusl li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Itu untuk janabah bisa, untuk haid bisa, untuk nifas bisa, gitu ya. Untuk setelah melahirkan bisa. Nah, itu kalau niat umumnya. Nah, kapan waktu niatnya? Ayo. Waktu niatnya kapan? Sebelum mau mandi. Basuhan pertama, ya. Basuhan pertama. Jadi begitu kita ambil air di gayung, basuhan pertama itu berbarengan dengan niat kita. Air ngucur, lalu kita niat di dalam hati, nawaitul ghusl li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Nah, kalau dari segi kewajiban, artinya bukan membicarakan sunnah, boleh dari mana aja dimulai. Mau dari kaki dulu boleh, dari sebelah kanan dulu boleh, dari kepala dulu boleh. Tetapi nanti ada sunnah-sunnahnya, di mana sunnahnya itu diutamakan, yaitu sebelah kanan dulu. Ya, makanya ada istilah mandi 9. Mandi 9. Nah, artinya apa? 3 kali, 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 kayak gitu. Itu mandi 9. Nah, itu yang pertama niat. Wa izalatun najasah in kanat ala badanihi. Menghilangkan najis apabila ada di atas tubuhnya. Contohnya, sebelum mandi kalian buang air besar. Nah, cebok dulu, gitu kan? Atau misalkan pas mau lagi mandi ternyata ada kejatuhan tai cicak. Nah, dihilangkan itu najisnya. Tetapi kalau dari segi sunnah itu ada urutannya dulu, urutan sunnahnya, ya. Kalau di sini kan niat, habis itu menghilangkan najis, artinya masuk kamar mandi langsung mau mandi tanpa pipis dulu, tanpa buang air besar dulu. Nah, kalau di dalam sini nanti dibahas tentang bagaimana urutan yang benarnya, ya. Lalu yang ketiga rukunnya adalah isalul ma ila jami'il sya'ri wal basyarati. Mengalirkan air kepada seluruh rambut dan juga kulit. Ya, mengalirkan air kepada seluruh rambut-rambut dan kulit. Rambut yang di mana aja? Yang semuanya, rambut kaki, ya, bulu ketek, kumis, semua, jenggot, ya, rambut semua. Itu harus kena air. Kalau misalkan ada yang nggak kena air, sah nggak Ustaz? Nggak sah. Ya, artinya masih junub, itu masih belum kena air. Nah, kalau misalkan ada bagian misalkan ketek, kita mandi ketek sebelah kiri belum kena. Begitu selesai, udah pakai udah pakai sabun semuanya, udah bilas gitu kan. Ternyata ketek belum. Ya udah tinggal sisa-sisa air yang ada di anggota tubuh kita elak ke sini itu bisa sah. Gitu ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Iya. Di basuhan pertama lupa niat nggak apa-apa. Maka di basuhan kedua. Jadi basuhan pertama ini nggak dihitung sebagai mandi wajib. Gitu. Jadi kan syaratnya itu mandi wajib itu kan niat. Jadi misalkan kita udah jubar-jubur, oh ya lupa niat ya. Tadi malam saya kayaknya junub, ya udah ambil lagi gayung di basuhan itulah kita niat. Gitu. Jadi itulah yang jadi dinamakan mandi wajibnya yang di tengah-tengahnya itu. Adapun yang sebelumnya belum dinamakan sebagai mandi wajib. Nah, sama sebagaimana ketika kita wudu. Wudu itu kan yang menjadi wajib pada saat basuhan pertama. Basuhan kedua itu sunnah, basuhan ketiga itu sunnah. Tatkala kita wudu di dalam gayung, nggak ada tempat kita untuk cibukan yang lain, gitu ya. Sebuah wadah air, kita nggak ada gayung untuk ambil airnya, maka kita jadikan telapak tangan kita ini sebagai gayung, ya.
niatnya sebagai gayung, maka air yang ada di dalam wadah untuk wudhu ini bukan mustakmal. Ngerti nggak? Ya. Jadi mustakmal itu adalah basuhan pertama. Sedangkan tatkala kita ambil air, misalkan mau cuci wajah yang pertama, ambil air dulu kan? Nah, air yang terkena tangan kita ini bukan mustakmal. Karena mustakmal itu adalah air yang keluar, yang netes setelah basuhan yang pertama, begitu. Nah, itu bukan mustakmal. Artinya apa? Niat yang dihitung itu pada saat kita niat yang pertama, kan gitu, basuhan pertama. Lalu bagaimana kalau misalkan tidak beraturan, Ustaz? Maksudnya tidak berurutan. Jam 11 atau jam 11 malam kita ngebasuh kepala kita. Cuman membasuh kepala. Nawaitul ghusla drafil hadasil akbari fardlillahi ta'ala. Ngebasuh kepala doang. Jam 11 malam. Ya. Begitu nanti sebelum subuh kita ngebasuhnya itu area leher ke bawah. Nawaitul ghusla drafil hadasil akbari fardlillahi ta'ala. Kepalanya nggak usah. Itu sah nggak? Sah. Artinya tidak perlu berurutan. Tidak perlu saat itu juga selesai semua. Beda sama wudhu. Wudhu juga bisa sih sebenarnya. Wudhu misalkan kalian membasuh wajah di Jakarta, terus membasuh tangan di Surabaya, terus membasuh kakinya, membasuh kepalanya di Bali, ngebasuh kaki di Pontianak, boleh nggak? Boleh. Begitu juga mandi besar, itu boleh. Ya, jadi boleh, asalkan di tengah-tengah waktu itu kalian nggak batal, gitu ya. Tidak ada yang membatalkan wudhu atau tidak ada yang membatalkan mandi besar, gitu. Jadi kebiasaannya, contoh seorang suami istri yang baru menikah, kan kalau misalkan malamnya langsung tempur, malam pertama tempur, begitu subuh-subuh pada mandi, ketahuan sama mertua, malu nggak? Malu, kan gitu, ya nggak? Kan malu, biasanya malu-malu. Akhirnya apa? Caranya gimana? Misalkan malamnya itu dia suami istri bercampur, jam 11 selesai. Nah, suaminya ini dia karena dia takut malu nanti subuh rambutnya basah, akhirnya apa? Jam 11 itulah dia mandi, tapi kepalanya saja. Nawaitul ghusl rafil hadasil akbar fardlillahi ta'ala. Kepalanya saja. Kan jam 11, wajar jam 11 basahin kepala, ya biasa, enggak kenapa-napa. Enggak ada indikasi, habis nyampur nih. Enggak gitu kan mikirnya. Nah, akhirnya nantinya begitu jam subuh, sebelum subuh dia ke kamar mandi lagi. Tujuannya mandi besar, tapi yang dibasuh itu cuman area leher ke bawah. Nawaitul ghusl rafil hadasil akbar fardlillahi ta'ala, dari leher ke bawah semuanya kena air, dibasuh anggota tubuhnya gitu. Nah, begitu keluar dari kamar mandi, mertuanya ngelihat, rambutnya nggak basah nih, berarti nggak campur nih, padahal campur semalam, begitu. Ya, itu sah, itu boleh, gitu. Paham tuh? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Maka kita kepada yang selanjutnya, baris paling bawah halaman 10. Tolong dibaca Rani. Wa sunnanuhu khamsatun. Halaman 10 paling bawah. Wa sunnanuhu Nah, sunnah-sunnah dalam mandi wajib itu ada 5. Yang pertama tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Tetapi membaca bismillahnya itu di dalam hati. Jangan bismillahirrahmanirrahim di kamar mandi. Ya, lafzul jalalah itu jangan dilafazkan di dalam kamar mandi, yaitu pakainya di dalam hati, gitu ya. Makanya di dalam hati. Wal wudu. Nah, sebagaimana ini sunnahnya itu sebelum mandi besar itu wudu dulu. Sebagaimana sebelum wudu kita kan pada saat
cuci tangan sebelum wudu kan cuci tangan. Itu kan baca bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan. Habis itu wudu lah. Wudu wa imrarul yadi alal jasadi. Dan juga sunnah-sunnahnya itu adalah menjalankan tangan kepada anggota tubuh. Artinya apa? Menggosok anggota tubuh dengan tangan. Ya, jangan cuman guyur air ke seluruh anggota tubuh aja. Sah sih, walaupun nggak pakai diusap-usap, tetapi sunnahnya itu diusap pakai tangan. Ya, ambil air, usap-usap badan, ketek semua, ya, selangkangan, kaki sampai kaki itu diusap. Nah, itu sunnahnya. Lalu selanjutnya apa? Wal muwalah, dan langsung antara membasuh satu anggota dengan yang lainnya. Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Ya, wa taqaddumul yumna 'alal yusra. Itu tadi sunnahnya itu yang kanan dulu. Misalkan kita orang tua itu kalau misalkan dia sudah tua umur, jangan langsung kepala misalkan gitu. Ya, karena seringkali terjadi dingin-dingin langsung kepalanya dikenakan air dingin, itu ada yang pingsan, jatuh segala macam gitu ya. Nah, maka badan dulu. Badan bagian kanan 3 kali. Ya, bagian badan kanan 3 kali. Belakangnya juga. Habis setelah itu kiri 3 kali. Ya. Setelah kanan kiri 3 kali, barulah kepala 3 kali. Nah, itulah mandi 9. Begitu. Nah, tetapi yang lebih baik lagi, tatkala mandi besar itu, sebelum mandi pastikan kalian itu misalkan keluarkan dulu seluruh kotoran-kotoran najis yang ada di dalam tubuh. Seperti apa? Pipis, buang air besar. Ya, pipis dulu, buang air besar dulu. Jadi urutannya gitu. Masuk kamar mandi kaki kiri, doa dulu. Apa doanya? Oke, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kaki kiri masuk. Habis itu apa? Buang-buang dulu, buang hajat dulu semua. Pipis, buang air besar. Setelah itu apa? Cebok. Ketika cebok niat juga. Niatnya apa? Nawaitu li izalatin najasah. Saya niat untuk menghilangkan najis-najis. Li izalati najasah. Untuk menghilangkan najis. Habis itu cebok. Udah cebok selesai semua bersih, barulah kalian wudu. Setelah wudu, ya, begitu wudu udah selesai, maka mulai dari area yang sebelah kanan. Mau dari kepala dulu masih muda boleh, yang kanan dulu, ya. Terus mengumumkan air, artinya membasuh air kepada seluruh tubuh. Sunnahnya itu pakai tangan, ya, diusap-usap gitu anggota tubuhnya. Nah, setelah itu selesai, ya. Mau pakai sabun boleh nggak? Boleh. Nggak pakai sabun juga nggak apa-apa, gitu. Setelah itu keluar, ya, pakai baju selesai keluar langsung sholat boleh nggak? Boleh. Gitu. Itu urutannya. Tetapi kalau nggak pakai urutan, boleh nggak Ustaz? Saya masuk kamar mandi, kayak nggak mau pipis, nggak mau buang air, langsung mandi besar. Habis mandi besar langsung sholat. Boleh nggak? Nggak pakai wudhu lagi. Boleh nggak? Misalkan habis mandi besar nggak pakai wudhu, tapinya nggak pakai urutan sunnah, langsung mandi besar. Habis mandi besar langsung sholat, boleh nggak? Boleh. Jawabannya boleh. Itu sah. Karena apa? Mandi besar udah termasuk juga bersuci. Jadi cara bersuci kan ada 2. Dengan wudhu atau tayamum penggantinya, atau dengan mandi besar. Begitu, ya. Asalkan tatkala mandi besar jangan menyentuh area-area yang bisa membatalkan wudhu. Kalau orang mandi besar itu otomatis dia wudhu. Intinya gitu. Nah, maka tatkala mandi besar jangan menyentuh area-area yang bisa membatalkan wudhu. Contohnya apa? Menyentuh kemaluan, ya. Menyentuh kemaluan kan batal wudhu, ya kan? Nah, pakai apa? Pakai telapak tangan. Kalau menyentuhnya pakai punggung tangan boleh, nggak batal. Kalau menyentuh kemaluan pakai punggung tangan nggak batal. Misalkan lagi pakai anduk, udah habis wudhu atau habis mandi besar,
kesentuh sebelah sini, batal nggak wudunya? Nggak batal. Atau kesenggol sama kalian punggung tangan, tap gitu, batal nggak? Nggak batal. Tetapi kalau kesenggolnya bagian dalam tangan, ini yang membatalkan wudu. Begitu. Paham tuh? Paham ya? Oke. Faslun. Wal ightisalatul masnunah sab'ata asyarah ghuslan. Ghuslu jum'ati wal idaini wal istisqa'i wal khushufi wal ghuslu min ghuslil mayyiti wal kafiru idza aslama wal majnudu wal mughma alaih idza afaq wal ghuslu indal ihram walidukhuli Makkah waliwuqufi bi Arafah walil mabiti bil Muzdalifah waliramyi al-jimar at-thalathi walit tawaf. Ya. Mandi yang disunahkan, artinya mandi-mandi yang sunnah. Apa itu mandi-mandi yang sunnah? Sebelum kita melakukan sesuatu disunahkan mandi dulu. Apa saja? Yaitu adalah ghuslul jum'ati, mandi di hari Jumat. Itu hukumnya sunnah. Karena apa? Karena di Arab ini, di sebagian kota-kotanya itu dingin. Sampai ada mereka itu yang mandinya cuman seminggu sekali. Bahkan seminggu nggak mandi itu biasa. Tuh. Karena apa? Hari Jumat bertemunya orang banyak di suatu tempat, di masjid. Begitu ada yang nggak mandi sampai seminggu, itu kan bau, mengganggu orang yang lain, betul nggak? Ya kan? Makanya di situ disunahkan untuk bersih-bersih. Biar apa? Biar nggak bau, biar nggak mengganggu orang lain, begitu ya. Nah, jadi orang lain aja terganggu, malaikat juga terganggu. Contohnya, orang yang habis makan bawang putih, jengkol, itu masuk ke masjid, itu makruh tuh kalau belum sikat gigi. Makanya disunahkan apa? Nih, siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli masjid. Kalau aku tidak merasa kasihan, tidak merasa berat kepada umatku, maka aku akan mewajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali masuk masjid. Bersiwak. Biar apa? Biar malaikat itu yang sholat nggak kebauan, orang di sebelah itu nggak kebauan, gitu. Ya. Jadi mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Karena dulu waktu Ustadz di Yaman itu di kota Son'a dinginnya itu sampai 0 derajat. Udah gitu dinginnya bukan seperti di puncak atau di tempat-tempat dingin di Indonesia. Kalau di puncak kita lari masih keringet. Dingin nih di Bogor atau di puncak lari masih keringet. Tetapi kalau di sana kalian lari berapa menit itu nggak akan keringetan. Main bola 1 jam baru keringat sedikit. Karena apa? Kering. Jadi udaranya itu kering, udah gitu ditambah dingin. Dinginnya itu nusuk ke tulang. Kalau udah musim dingin, bibir tuh bisa pecah-pecah, kaki pecah-pecah. Nah, maka orang itu nggak ada yang mau mandi, terutama orang Afrika, orang Yaman. Itu mandinya itu mungkin 3 hari sekali. Orang Afrika seminggu sekali. Kapan? Hari Jumat tuh lah. Kalau orang Indonesia tetap 2 hari sekali dia. Orang Indonesia, orang kebiasaan di Indonesia mandi 2 hari sekali, ya kan? Nah, jadi kadang di Arab itu kan susah air ya, apalagi zaman dulu. Maka mereka itu mobilnya itu nggak ada yang dicuci. Mobil-mobil di Arab itu penuh dengan debu, dengan kotor blok gitu ya, dari tanah tuh. Itu nggak dicuci tuh, bahkan sampai berbulan-bulan nggak dicuci. Karena apa? Sayang airnya. Lebih baik airnya buat diri mereka ketimbang buat cuci mobil. Begitu. Tetapi kalau tempat kita banyak airnya, ya ada sumber air banyak. Nah, itu teman-teman itu mahasiswa terutama yang Afrika itu mandinya seminggu sekali tuh. Udah gitu sebelum mandi mereka airnya itu dipanasin dulu. Ya. Jadi masing-masing misalkan punya bak air, ya, ember. Nanti
kita itu punya pemanas air yang dari listrik. Pemanas air pakai listrik itu ada yang murah, ada yang mahal, tergantung kualitasnya. Nah, biasanya itu orang-orang Somalia ya, Afrika sana, itu embernya udah diisi air dan dicolokin listrik tuh untuk apa? Manasin air. Ya. Jadi ada alatnya seperti gantungan itu punya kabel, bukan kabel, besi gitu ya. Besi nanti ada muter-muternya dicelupin, dicolokin listrik, nanti itu panas tuh airnya. Nah, sampai gitu mereka. Mandinya airnya itu dipanasin dulu biar anget. Kalau misalkan langsung dari keran dingin. Dingin banget gitu, kayak mandi air es. Tetapi sebaliknya Ustadz pernah ke bagian Aden. Ya. Satu provinsi di Yaman namanya Aden atau Hudaidah. Itu panasnya minta ampun. Airnya jam 1 siang jangan coba-coba mandi kalian. Kayak air mendidih panasnya. Jadi keluar daripada keran itu airnya langsung berasap saking panasnya. Dan peralon-peralon di sana itu dari besi. Nggak mungkin dari plastik. Kalau plastik itu bocor meleleh. Makanya dari besi peralonnya. Nah, jadi Ustadz mau mandi padahal pagi-pagi itu subuh-subuh itu aja masih panas airnya. Jadi karena air panasnya itu dari dalam. Jadi ada tempat yang benar-benar panas, ada tempat yang benar-benar dingin. Sekalinya panas, panasnya dari bawah. Sekalinya dingin, dinginnya dingin kering. Itu bikin pecah-pecah ya. Kaki pecah-pecah, bibir pecah-pecah kayak gitu. Nah, itulah sebagai ujian ketika di sana. Nah, lanjut ya. Jadi itu mandi hari Jumat itu sunnah. Wal idaini, mandi 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sebelum Idul Fitri, Idul Adha kita subuh-subuh mandi tuh. Bahkan sebelum subuh kalau Ustaz. Terutama Idul Adha, karena Idul Adha sunnahnya itu dipercepat sholatnya. Kalau Idul Fitri sunnahnya diperlambat. Ya. Kalau Idul Fitri sunnahnya diperlambat, misalkan jam 7:30 orang baru mau sholat, boleh. Karena apa? Masih ada waktu utama bagi mereka membagi-bagikan zakat. Habis subuh masih bisa untuk membagikan zakat. Itulah waktu yang paling utamanya tuh. Gitu. Baru nanti 7:30 sholat Idul Fitri boleh, atau jam 7. Nah, kalau Idul Adha kebalikannya, harus lebih cepat sholatnya. Karena apa? Jangan terlalu siang selesai sholat Idul Adha sehingga mereka kalau memotong hewan kurban itu nggak kepanasan, gitu ya, nggak terlalu kesiangan. Nah, makanya sholat Idul Adhanya dipercepat. Nah, kalau bisa sholat Idul Adhanya itu adalah mandinya idnya itu sebelum sholat subuh, sehingga kalian nggak gerabak-gerubuk ya. Nggak kehabisan tempat, karena sholat Idul Fitri Idul Adha ini berebut tempat kita kan. Kalau nggak datang pagi-pagi nanti sholatnya di mana? Tuh di trotoar, bahkan di jalan-jalan, ya kan? Belum lagi kalau hujan kayak kemarin Idul Adha tuh hujan, betul? Ya, itu sholat Idul Adha itu sunnah. Wal istisqa, sholat minta hujan, itu disunahkan juga mandi. Wal khusyuf, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu sebelum kita sholat, yaitu kita mandi. Kapan sholatnya? Pada saat gerhananya muncul. Ada gerhana yang cepat, ada gerhana yang lambat. Gerhana bulan itu biasanya cepat. Gerhana matahari biasanya lambat. Nah, makanya disunahkan untuk sholat. Kenapa disunahkan sholat? Karena gerhana itu salah satu tanda Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya akan apa? Akan ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau misalkan udah ada gerhana itu ketakutan. Takut. Sehingga langsung as-sholatul jami'ah. As-sholatul jami'ah. Ayo kita sholat secara berjamaah. Nah, maka qomatnya sholat berjamaah itu bacaannya itu tadi as-sholatul jami'ah. Mau qomat dulu nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau misalkan sholat 5 waktu, sholat fardu, imam itu nggak usah baca
as-salatul jami'ah rahimakumullah itu sebenarnya bacaan untuk sholat sunnah secara berjamaah. Paham? Ya, kalau misalkan jadi imam, ya sholatnya sholat fardu 5 waktu, nggak usah ngomong as-salatul jami'ah rahimakumullah. Itu kan biasa di masjid-masjid gitu tuh. Itu sebenarnya qomatnya sholat sunnah berjamaah. Seperti apa? Istisqa, khusyuk. Tuh. Ya. Jadi kalau sholat 5 waktu apa yang dibaca bagi imam? Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami iqamatis shalah. Nah, itu sunnah. Jadi nggak usah baca lagi as-salatul jami'ah. Kalau dibaca as-salatul jami'ah itu kalau orang yang ngerti nanti takutnya diketawain. Karena apa? Itu qomatnya buat sholat sunnah berjamaah. Paham tom? Ya. Lanjut. Wal ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi setelah memandikan jenazah. Mandi setelah memandikan jenazah itu hukumnya sunnah. Ya. Tetapi bahkan itu sangat ditekankan. Ya, sangat ditekankan. Karena biasanya orang yang mandiin jenazah ini kalau nggak biasa itu kebawa trauma. Ya. Belum lagi kalau misalkan yang jenazahnya ini aneh-aneh misalkan ya. Misalkan aneh-aneh, habis kenapa atau dia punya ilmu ini, punya ilmu itu biasanya minta tolong untuk menyampaikan sesuatu kepada siapa? Salah satunya orang yang mandiin, begitu. Nah, maka kenapa disunahkan mandi? Biar menghilangkan tadi aura-aura negatif, kotoran-kotoran termasuk, begitu. Paham dong? Wal kafiru idza aslam. Orang kafir apabila dia mu'allaf masuk Islam. Sebagaimana kemarin Ustadz sempat ada salah satu kepala desa di Belitung. Ya, ada salah satu kepala desa di Belitung itu mau masuk Islam. Setelah diislamkan, lalu dibimbing sama kita apa? Untuk mandi besar. Habis mandi besar dibimbing bagaimana wudunya. Sampai Ustaz tulisin, nih niat mandi besar ini niat wudhunya begini. Namanya sampai diganti. Yang tadi namanya apa, diganti jadi Ahmad Muhtadi. Tuh. Itu salah satu kepala desa di Belitung tuh. Ada. Nah, itu sempat viral. Ya, viral tuh daerah sana tuh. Sampai mau didemo sama orang. Gara-gara apa? Dia udah masuk Islam tetapi nggak ngaku. Masuk Islamnya gara-gara pengen menikah. Masuk Islamnya gara-gara pengen menikah. Karena nggak jadi nikah, begitu ditanya sama orang-orang, katanya kamu udah masuk Islam? Enggak, belum katanya. Akhirnya apa? Orang yang dengar ini datang ke saya. Ustadz katanya itu kepala desa udah masuk Islam. Sudah. Sama Ustadz katanya iya. Sama saya sama Ustadz Abdul Fattah kami bimbing Pak. Sampai kita mandiin dia, mandi wajibnya kita wudukan, kita kasih nama, terus kita sholat maghrib berjamaah ketika itu. Tapi dia ngaku belum. Saya sampai ancam dia, awas kamu main-main sama agama, nanti kami bisa kumpulkan masyarakat, kami demo kamu turun dari jadi kepala desa katanya. Waduh, kacau kata saya nih. Akhirnya kita datangin dah tuh ke kantor desanya. Benar Pak, Bapak begini. Mohon maaf Ustadz, kalau untuk keluar dari agama Islam sih belum kata dia. Tetapi untuk keluar dari Islam sih tidak. Tapi untuk menjalankannya belum katanya. Oh, itu Pak dengar sendiri kan? Artinya orang yang tadinya mau demo dia saya bawa tuh biar nggak ricuh kan? Konfirmasi tabayun. Akhirnya Pak, Bapak mau saya jelaskan bagaimana koridor-koridornya. Peraturan-peraturan seseorang kalau sudah masuk Islam nggak boleh ngomong sembarangan sebagaimana kayak tadi belum katanya. Itu langsung murtad lagi tuh. Nah, nggak boleh kita udah masuk Islam tiba-tiba ngomong belum masuk Islam. Nah itu bisa murtad lagi. Ya sementara hukum orang murtad itu apa? Apalagi main-main agama itu hukuman aslinya itu hilang dari muka bumi. Hukuman aslinya gitu. Nah, sana main di sana di sama bunda sana. Sana main sama.
Ya, ada yang mau bertanya? Tidak ada, lanjut ya. Orang kafir apabila masuk Islam disunahkan untuk mandi besar. Wal majnun, orang gila. Wal mughma alaih, orang yang pingsan apabila dia sadar. Orang gila udah sadar, mandi besar. Orang pingsan mandi besar. Karena apa? Takutnya waktu dia masih gila mimpi basah, kan gitu. Atau waktu dia pingsan mimpi basah, maka itu disunahkan untuk mandi besar. Lalu wal ghuslu indal ihram. Sebelum kita ihram itu disunahkan mandi dulu. Ya, sebelum pakai kain ihram. Nanti mudah-mudahan kalian umroh, kalian haji. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu biasanya di Masjid Bir Ali kita mandi dulu tuh. Mandi. Ya, habis mandi pakai sabun boleh nggak? Pakai sabun boleh waktu itu. Karena belum niat. Belum pakai ihram. Nah, mandi dulu, sudah mandi besar, udah segar. Karena nanti kalian itu pakai ihram itu hitungannya per hari. Seharian kalian pakai kain ihram itu kan berkeringat. Ya, kalau nggak mandi, nggak pakai sabun takutnya bau, kan gitu. Jadi disitulah disunahkan kalian mandi dulu. Pakai sabun. Terus apa? Setelah pakai sabun, boleh nggak pakai deodoran? Boleh. Pakai parfum boleh nggak? Boleh. Nah, setelah pakai deodoran, pakai parfum, pakai minyak wangi, barulah kalian pakai kain ihram. Pakai parfumnya jangan di kain ihramnya. Pakai parfumnya di badan. Ya. Pakai parfumnya itu di badan sebelum pakai kain ihram. Setelah pakai kain ihram, kalian disunahkan untuk apa? Salat sunnah. Salat sunnah ihram. Ya. Kalau salatnya itu ba'da asar, nggak usah pakai sholat karena haram. Ya, karena sholat ihram itu, sholat sunnah umroh itu sebelum umroh itu sholat yang sebabnya itu datang setelahnya, datang setelah sholatnya. Sementara sholat yang boleh dilakukan ba'da asar itu sholat yang sebabnya berbarengan atau sholat yang sebabnya mendahuluinya, seperti sholat qadha, sholat apalagi, sholat tahiyatul masjid itu boleh ba'da asar. Tetapi sholat yang sebabnya itu datang setelahnya, kan umrohnya ini belum, sholatnya dulu baru umroh. Sebabnya kenapa dia sholat? Karena mau umroh. Nah, itu sholat yang sebabnya itu datang setelahnya. Nah, itu nggak boleh sholat itu dilakukan ba'da asar. Begitu. Kalau sebelum asar boleh nggak Ustaz? Boleh kalau sebelum asar. Pokoknya di waktu-waktu yang dilarang itulah dia nggak boleh. Begitu. Paham? Nah, sholat sunnah ihram. Wali dukhuli Makkah. Sebelum mau masuk Mekah. Orang mau ihram, orang mau masuk Mekah tapi bukan untuk umroh. Mandi dulu sunnah. Walil wukuf di Arafah. Sebelum wukuf di Arafah mandi dulu sunnah. Walil mabiti bil Musdalifah. Sebelum mabit di Musdalifah mandi dulu sunnah. Walil ramil jimar. Untuk melempar jumroh itu sunnah. Walil tawaf. Sebelum tawaf kita mau tawaf mandi dulu itu sunnah. Karena ada orang nggak umroh tapi tawaf, boleh nggak? Boleh. Orang nggak umroh tapi tawaf doang gitu, keliling Ka'bah 7 kali, boleh nggak? Boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap hari itu 120 rahmat. 60 untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat, 20 rahmat untuk orang yang cuma memandang Ka'bah. Ya, jadi sholat tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu tawaf, bukan sholat sunat tahiyatul masjid. Fahim? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman atas apa yang disampaikan. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang membawa kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علوما ينفعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.